Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Jam berapa sih ini? Jam berapa? Ya nggak pakai jam Mas Bedu. Iya, ini kok belum datang. Mas Bedu nungguin siapa? Hah? Gelisah banget kayaknya sih dari tadi. Nungguin Kang Somai lewat. Somai enak. Belum ada yang lewat di sini juga. Nunggu Cagus, mana Cagus? Oh iya bener. Hah? Kemana ya? Janji sama Bedu jam 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. orangnya. Udah datang. Santai-santai datang tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dih, orang ngasih Dadi, emang air mendidih? Ya Allah. Coba lihat WA, jam 8. Jam berapa kita janjian? Jam 8, makanya saya jam setengah 10 baru kesini. Ya udah kelewat lagi. Iya, biar dilebihin lah, biar ada keuntungan sedikit. Jam Janji. 8, coba. Jam 7, jam 8 dari mana? Enggak, coba tuh WA-nya dilihat. Coba dilihat dulu Mas Bedu Nyalain daripada orang debat. Coba. Mas Bedu, nanti kita jam... Tuh, kan jam 8. Enggak, jam 8 apa? Jam 7. Jam 7.60. Jam 8. Jam 7 lewat 60. Enggak. Berarti Mas Bedu salah. Berarti jam 8 kan? 8. Ya Nah, tapi tetap aja jam 7.60. Harusnya kan janjian jam 7. Masya Allah, Mas Bedu nggak boleh gitu. Ih, Tapi nggak bisa, tetap aja Cagus yang salah temennya. Yang lain janji jam 8 udah pada datang. Saya on time loh. On cam juga loh. Berarti nggak salah Mas Agusnya. Mas Bedu minta maaf. Nggak bisa, Zara. Akuin kesalahan. Teman-temannya yang lain walaupun janji jam 8 udah datang duluan. Tapi Cagus kan belum datang Kebetulan duluan. emang rumahnya pada deket, jadi dia tinggal jalan kaki gitu Mas Bedu yang lain. Makasih Zara dibelain. Iya, nggak tapi beneran kalau berdasarkan WhatsApp-nya, chatnya janjian jam 8 berarti Mas Emang Bedu jam harus 8. akui kesalahan. Ya, tapi kan Iya, pada ngomong apa sih kayak Waalaikumsalam warahmatullahi. lama. Ini Nah, untuk Mas Bedu ngomel. Cagus janjian sama kita, sama Bedu. Jam 7 lewat 60. terus Jam datanglah 8. jam setengah. Jam 8. Bener lah Ma, jam 7 lewat 60 tuh jam 8. Mas Bedunya nggak mau ngakuin kesalahan. Mas Bedu malu banget ya ngakuin kesalahan ya Mas Bedu Ya ya. kan pokoknya berarti kan janjiannya jam 7-an. 1 jam berapa menit? 60 menit mah. Kalau jam 7 lewat 60 menit jam sabaraha. Jam 8. Dia berdua nggak bisa ngitung. Tanya sama si Abror. Sama anak Bedu dong nanya dong. Iya. Ya, iya dah. Ya udah, tapi kan intinya Cagus gak bareng-bareng datangnya kan kita pengen bersama Cagus. Gitu Gitu. Jalan bareng-bareng. Iya kan, Cagus Baris datang. berbaris Terus dong. datang. Iya. Agustusan. Jangan baris Tapi kan berbaris. nggak boleh gitu ya Ma. Kalau salah mah harus akuin, nggak boleh malu. Sebentar ya, dulu. Ma. Pertanyaan Mama. Iya, Pak. Udah dimulain Agus belum? Belum tuh, makanya. Oh, sok Gus, sok. Tuh jangan ngomong we. Cepetan. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi Mas Bedu, Mama. Selamat pagi teman-teman Nabawi. Dan pastinya kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Rumah Mama Dede. Mas Bedu malu ngakuin kesalahan. Itu kan nggak boleh ya Maya?
Nggak boleh malu. Jadi harusnya kalau kita salah benar diakui. Sayalah yang salah. Itu yang benar kata Islam. Mengakui apa yang ada, mengakui kesalahan kita, itu yang namanya kita mengakui kesalahan. Kita minta maaf sama orang bukan kehinaan, tapi orang akan wah si anu mah jujur. Masya Allah. Si anu mah mengakui kesalahan. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita mulia di hadapan orang, mengakui kesalahan. Jangan pakai malu. Karena kalau malu mengakui kesalahan, malu-malu. Ya udah Cak Agus, maaf ya, kita emang janjiannya jam 8. Tapi saya tuh kesel karena saya datangnya kecepetan. Sekali-kali cepetan dong. Oke. Oke, Pak. Kalau gitu dibahas deh, Pak, biar Bedu jadi belajar sama Mama nih tentang malu mengakui kesalahan, mah. So. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan malu mengakui kesalahan. Siapapun yang namanya manusia di alam dunia, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Rasul mengatakan al-insan mal khata wa nisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Bahkan yang namanya Allah ciptakan malaikat dengan manusia sengaja oleh Allah, manusia punya kesalahan dan punya kelupaan agar karena Allah sangat menyukai rintihan seorang hamba beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan dan dia tidak merasa malu dengan kesalahannya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang namanya malu modal yang paling berharga. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian tidak punya rasa malu, berbuat sesuka hatimu. Kalau kalian tidak punya rasa malu, kencingin tuh air jam-jam. Masya Allah. Saking malu itu merupakan bagian iman. Al-haya su'batu minal iman. Malu merupakan cabang daripada iman. Rasulullah mengatakan, yang namanya iman dengan malu ini selalu bergandengan. Al-haya wal iman kurina jami'a. Malu dengan iman ini menyatu. Kalau diambil satu, maka yang lain akan terambil. Ibaratnya duit punya dua sisi. Kalau sisi yang ini rusak, sisi ini rusak. Artinya kalau orang punya rasa malu, dia punya iman. Kalau dia punya iman, dia punya rasa malu. Artinya kalau orang tidak punya rasa malu, tidak punya iman. Masya Allah. Artinya orang yang tidak beriman tidak punya rasa malu. Al-haya likulli harin. Yang namanya rasa malu, semua dengan yang mengiringi malu ini, semua kebaikan. Gara-gara punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, artinya keburukan. Nauzubillah. Hadis Nabi yang lain mengatakan, orang yang punya rasa malu, artinya dia orang beriman, tempatnya orang beriman, masuk surganya Allah. Masalahnya, Bedu, Zahra, kalian teman Nabawi, semua kru kita. Saat ini betapa banyak orang yang tidak punya rasa malu, bahkan terang-terangan dengan tidak punya rasa malu. Membukti. Dalam kenyataan kita boleh lagi lihat, nonton di TV, di YouTube dan seterusnya. Ada orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak punya rasa malu. Nauzubillah min zalik. Ada orang yang namanya koruptor, menipu orang, menyakiti orang, membegal orang, ngambil barang dari kaca mobil dipecahin. Ada yang membunuh orang, disorot kamera. Masih cengengnya. Seolah-olah tidak merasa bersalah. Saking tidak punya iman, saking tidak punya rasa malu, melakukan dosa dan kesalahan pun tidak ada rasa malu. Nauzubillahi min dzalik. Jauhkan kita dari kelakuan-kelakuan seperti ini karena tempatnya neraka jahanam.
Setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Malu mengakui kesalahan. Jadi begini, Bedu. Ya Mama, baik. Yang namanya malu, Malu. ada tingkatannya, ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Malu dengan diri sendiri, Ya mah. malu dengan orang lain, malu kepada Allah. Allah. Mana yang malu dengan diri sendiri? Punten. Misalnya profesi saya teh apa? Kerjaan saya apa? Pantes nggak ngomong begini? Masya Allah. Titel saya ada berapa? Depan berapa? Belakang nama saya ada berapa titelnya? Harus bagaimana saya? Kalau saya ngomong begini, pantes nggak apa kata orang dengan titel saya? Kalau seandainya saya bersikap berbuat seperti ini, pantes nggak dengan profesi saya? Selalu berkaca. Kenapa boleh jadi mulut bisa ngocoblak ngomong kemana-mana? Sekarang dunia akan datang suatu masa, lihat dalam surat Yasin ayat 65. Ya mah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim Ya mah. wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, Akan datang suatu masa, suatu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara. kaki menjadi saksi. Masya Makanya Allah. Agus sering nyanyikan lagu ini. Menyadarkan biar kita malu dengan diri kita. Kalau kita melakukan ini, pantas nggak? Pantas nggak ya mah? Yang kedua, malu dengan orang lain. Kenapa? Kalau saya profesinya ini, titelnya ini, adanya ini, saya melakukan kesalahan, kejahatan, kalau orang lain tahu, malu nggak? Malu. Inilah malu dengan orang lain. Iya mah. Karena kita malu dengan orang lain, maka kita menjaga mulut kita. Menjaga ucapan kita. Kalau orang yang punya rasa malu dengan orang lain, dia berpikir, saya ditugaskan jaga harta orang. Kenapa dia yang mencuri? Iya mah. Kenapa mereka tidak punya rasa malu dengan orang lain? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara yang kamu tidak tahu tentangnya. Telinga, mata, hati dimintai pertanggungjawaban. Boleh jadi bersembunyi dari orang, kan sebusuk-busuknya sesuatu yang busuk lama-lama tercium sama orang. Cium juga ya mah. Makanya jaga malu dengan orang lain. Yang ketiga, Ya. malu kepada Allah. Malu pada Allah. Kalau orang yang malu kepada Allah, pasti mengerjakan segala perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Dia sadar betul semua yang dia lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu sama Allah malu, kalau mata cuman buat dia tonton TV doang, sinetron. Quran nggak dibaca. Kalau malu sama Allah malu, telinga ini cuman ngedengerin orang nyanyi lagu-lagu yang tidak ada gunanya. Malu kalau punya tubuh hanya dipakai tiktokan, joget-joget sementara buat ibadah tidak ada. Malu kepada Allah kalau kita hanya memikirkan sesuatu yang tidak berguna. Masya Allah, kalau itu malu kepada Allah, robah yuk sekarang. Ya mah. Jadi, kalau kita berbuat salah, jangan malu mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan bukan perbuatan nista. Bukan perbuatan hina, bahkan kita orang yang jujur. Saya melakukan kesalahan, maafkan saya. Semoga saya bisa merubah sikap saya yang salah dengan perbuatan yang baik. Mah, kalau seandainya nih mah ada orang tua yang punten ya mah ya, dia tahu dia tuh salah nih, ada salah sama anaknya, tapi dia ngerasa masa saya minta maaf sama anak, terus dia menganggap udahlah saya mengakui kesalahan sama Allah aja karena dia malu ngakuin ke anaknya. Ini dia yang salah. Harusnya kita sebagai orang tua berikan contoh kepada anak saya. Maaf ya sayang, mama yang salah. Mama kan manusia biasa, terbawa arus. Kedengeran tuh tetangga ngomongin kamu begini, mama percaya sama dia. Padahal kamu orang, maafin mama ya. Masya Allah. Besok-besok kalau mama berbuat salah, tolong ditegur ya. Akui kesalahan kita. Ku anfusakum wa'alikum naro. Dengan cara kita ini berikan contoh yang terbaik.
Kalau kita berbuat salah, mengakui kesalahan kepada anak-anak kita, anak pun akan meniru kita. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kata anak-anak, kalau dia berbuat salah, tuh kan kemarin juga mamah mengakui kesalahan. Jadi kalau dia berbuat salah, maafin ya mah, besok nggak lagi ya mah. Ya makanya jangan berteman sama dia ya. Hati-hati. Kita jadi ada TikToknya itu enak kepada mereka. Oh iya ya Ma ya, berarti nggak cukup hanya minta maaf sama Allah, tapi Tidak kepada cukup. manusia juga harus ya Ma. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. At-Tahrim 8. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas ya, hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kamu, masukkan kamu ke surganya Allah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Amin. Amin. Kalau dosa kita kepada Allah syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada Allah dengan dosa yang saya kerjakan, berjanji sama Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi, dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah kalau dosanya sama Allah. Masya Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia, para ulama mengatakan syaratnya ditambah 2. 1, kembalikan hak orang kalau kita pernah ngambil hak orang. Ngomong sama orang bersangkutan, kalau saya mengakui kesalahan saya, termasuk dengan anak-anak. Jangan Anda mengira, tahu apa lu ada kecil, mama sudah makan asam garam. Loh, baru asam garam doang, repot. Jadi jangan begitu. Iya. Anak boleh jadi lebih baik dari kita, boleh jadi orang tua belajar kepada anak-anak. Selama ini yang terkenal anak durhaka, tapi ternyata orang tua durhaka pun banyak. Makanya kalau kita salah dengan siapapun termasuk anak mantu, akui kesalahan kita, tegur anak mantu cucu kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, timbal baliknya ada. Begitu. Nama kamu siapa? Nama Zahra. Zahra. Ya, oh Zahra namanya, gue lupa. Namanya siapa Zahra? Nama Zahra? Nama Zahra kan tadi udah kasih namanya Zahra. Saya Zahra gitu. Saya Zahra Ma. Namanya siapa? Nama Zahra? Lah iya kan namanya. Saya Zahra. Jadi Lanjutkan. terima kasih Ma ilmunya, dan pastinya jamaah masih banyak lagi paparan dari Mama yang tentunya mengenai jangan malu mengakui kesalahan. Makanya jangan kemana-mana ya jamaah, tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dedeh. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dedeh. Mama, Naon. pertanyaan dari jamaah nih via Instagram, boleh ya Ma? Dari @diavia. Aku mau nanya Ibu, saya itu kalau salah baca bacaan kayak sholawat gitu atau bacaan apapun yang berkaitan sama bacaan Arab, maaf suka salah ucap mah. Nah saya langsung negur kalau yang benar itu gini. Nah ibu saya cuma jawab iya. Tapi selanjutnya masih baca bacaan yang salah tadi mah. Jadi ibu saya kayak nggak mau dengerin apa yang udah dibenerin sama saya gitu mah. Kalau gitu gimana ya mah? Oke, maaf. Tidak sedikit orang tua yang merasa gue lebih hebat kalau anaknya yang betulin, susah. Masya Allah. Lebih baik Anda ini ngomong ke guru ngajinya ibu Anda. Bu Ustazah, mama saya kalau baca Arab salah, dia dibetulin nggak mau-mau. Bilangin dong. Kayak gitu ya. Apa yang pertanyaan tadi benar terjadi. Iya mah. Kita ngaji di satu tempat. Ustazah setempatnya baca doa. Mungkin ngapalinya bukan dari kertas, tapi dari kuping. Jadi salah bacaannya, artinya juga jadi salah. Ya, jauh dari yang dia minta. Masya Allah. Makanya kalau kita tidak bisa menegur orang tua kita, lebih efektif, sekali lagi, lebih efektif ngomong ke guru ngaji. Orang tua namanya juga kadang sering pikun, sering salah ngomong misalnya gitu. Kamu gini. Terus si anak udah ngasih tahu, "Mah, mama waktu itu bilang begini." "Enggak, mama nggak begitu." Lebih baik anaknya alemin aja, maklumin, mamahnya lupa. Biarin aja, apalagi kalau mamahnya sudah tua. Karena seperti yang Zahra bilang, yang pikun itu yang tua, yang muda mah jarang yang pikun. Kalau kecuali pikun-pikunan dikarangin. Kalau memang emaknya bilang, "Kapan mama ngomong begitu?" Ya udah, daripada berantem, udah camkan di benak kita, di hati kita, mamah pernah ngomong begitu, artinya mamahnya mencret, tidak punya pendirian. Jangan saya jadi seperti emak saya. Iya siap Ma, terima kasih Ma. Nah Mas Bedu mungkin Tanya pertanyaan dia. Pengalaman. kan sering takut gitu. Tapi emang bener ya Maya. Ya kan pengalaman.
Jadi nada bicaranya aku sudah tahu. Jadi realistis pertanyaannya. Realistis, ngalamin. Kalau kita mengakui kesalahan, itu mungkin malu untuk mengakui kesalahan. Tapi ini ada yang malu untuk mengingatkan kesalahan orang lain. Nggak enak kah temen, nggak enak kah orang tua, nggak enak kah udah kayak bos buat kita. Jadi malu untuk mengingatkan kesalahannya orang itu, Pak. Rasulullah sedang bersabda, kalau kalian melihat di sekeliling kalian ada kemungkaran, cegah dengan tanganmu, cegah dengan lidahmu, cegah dengan doa. Itu selemah-lemah iman. Maksudnya apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan posisi kita, dengan tangan, dengan kekuatan. Nggak bisa dengan nasihat, nggak bisa dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Bos, mau siapa kek? Walaupun bos, pejabat tertinggi sekalipun manusia biasa, pasti punya salah. Makanya mereka pun harus sadar kalau dikritik orang, kritik saya, dikritik marah, ya salah. Harusnya saling mengkritik. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Saling nasihat menasihati. Jangan kalian mengira guru ngaji, penceramah, ustadzah itu manusia hebat, tidak pernah berbuat salah. Banyak ya. Makanya tegur. Biasanya kita punya kelompok teman-teman atau anak kita, mantu kita, cucu kita. Kok nenek ngomongnya begitu sih? Nggak boleh tuh nih. Itu menyadarkan kita. Seperti itu. Kita pun jangan menutup diri merasa gue hebat. Walaupun dia cucu kita, anak mantu kita, dia benar. Kita ngikuti kebenaran mereka. Untung ada anak cucu yang menyadarkan kita. Begitu seharusnya. Oh gitu. Nah nih ada jamaah nih yang udah kirim video virtualnya untuk nanya ke Mama. Silahkan. Mangga. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini Lubis. Saya berasal dari Kota Bogor. Izin bertanya, terkadang kita mengetahui di mana letak kesalahan kita. Lalu bagaimana caranya agar bisa menghilangkan rasa gengsi untuk mengakui kesalahan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Siti Aisyah Lubis. Siti Aisyah Lubis. Kadang-kadang kita gengsi mengakui kesalahan. Punten. Iya, Ma. Yang namanya gengsi itu kesalahan. Bukankah kalau kita bekerja berusaha inna sofa wal marwa. Sopa ketegaran jiwa. Sopa kesucian hati. Artinya bekerja berusaha apapun kita dimulai dengan jiwa yang tegar, dengan hati yang suci karena Allah. Jadi bukan karena orang. Kalau Anda melakukan kesalahan, malu mengakui kesalahan, mikirin gengsi, makan tuh gengsi. Makan tuh gengsi. Kalau Anda mikirin gengsi, maaf dalam tanda kutip, artinya Anda sombong, merasa Anda tidak pernah melakukan kesalahan. Tunjukkan sama anak, sama mantu kita, walaupun mamah orang tua banyak pengalaman, tapi mamah punya kesalahan, maafkan mamah, perbaiki, harus kemana mamah melangkah, itu yang benar. Seperti itu ya, Masya Allah. Nah, kalau seandainya ada pasangan suami istri, yang suaminya melakukan kesalahan, tapi dia merasa gini, lebih baik gak usah diakuin kesalahan daripada ntar ribut sama istri gitu. Gimana tuh, Mah? Oke, boleh, tidak masalah. Tapi seandainya suatu saat terungkap, Anda gentle. Akuin ya, Ma. Akui kesalahan saya. Daripada ribut. Misalnya suami ini berbuat selingkuh. Kalau bininya tahu, kayak yang pengalaman aja, yang mana di antara yang empat ini? Kalau di antara kalian laki-laki pernah berbuat selingkuh, bininya belum tahu. Belum. Pasti suatu. Jangan sampai tahu lah, Mah. Ya Allah, gitu. Pengalaman juga kayaknya. Banyak pada pengalaman. Berantem nanti kan. Terus, Pak. Terus misalnya diam aja. Diam, nggak bilang-bilang. Hati merasa berdosa. Tapi kalau ngomong jadi berantem, jadi ribut, diam aja ditelen. Takut cerai malah. Keburukan suatu saat terungkap. Masya Allah. Siapa tahu Anda bobot, tertidur lelap. Karena Anda pernah mengenang seseorang, disebut nama seseorang. Aduh, boleh jadi terjadi. Karena ada orang yang curhat ke mama. Atau ketika Anda berhubungan badan, Anda membayangkan seseorang yang pernah Anda selingkuhi, disebut namanya. Apa tidak terkejut, takajui bini lo? Pasti itu takajui itu. Takajui ya, banget. Kalau banget apa? Apa juga? Takajui bana. Ikoha itu bini si Aji. Takajui bana ikoha bini lo. Apa?
Apa? Siapa? Langsung didorong ya. Gue dicetak. Tahayu. Hanya sih Jul? Iya, iya. Masya Pernah nggak? Allah. Nauzubillah min zalik ya. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa seandainya Anda tidak bicara tidak masalah. Tapi yang saya khawatir tercetus karena di hati ini plak ke mulut ngomong begitu. Dan itu makanya mamah ngomong banyak yang curhat seperti itu. Awalnya ditutupi bahkan lebih dahsyat kemarahan istrinya karena tidak ada kejujuran. Nah, Lebih baik berhentikan lah ya Mas sebelum itu terlanjur nanti. Oke, hentikan. Berapa kali Anda mengalami ini? Enggak itu. Ayo. Apa pertanyaannya? Hentikan lah. Jujur, 1, 2, apa 3? Jangan Mas Bedu. Udah nih, udah. Alhamdulillah untung ikut acara kita. Iya, Alhamdulillah. Semoga menjadi orang yang lebih baik. Amin. Dan semoga sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu berapa lagi, di jalan yang Allah ridhoi. Singkirkan semua keburukan kita. Ya, Ma. Song-song masa depan yang lebih baik. Oke? Oke, Ma. Oke. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena sebentar lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, dadah. Iya. Ada lagi nggak yang di virtual? Atau Yang di di Instagram? Di virtual ada nggak? di Instagram? Ada di virtual. Ada yang Masya Allah sudah nih, mau Ma. bertanya Mas. Ya Allah, Silakan. turunan gue ada tuh bulut. Kita dengarkan yuk. Vokalis nih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Novita Sari dari Pandeglang, Banten. Mangga, Di Banten. sini saya ingin bertanya, Mah, bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan rasa malu ketika kita melakukan kesalahan? Nah, kita setelah melakukan kesalahan, biasanya kita ingin percaya diri untuk memperbaiki diri kita. Tapi bagaimana sih caranya kita menghilangkan rasa malu itu supaya kita tetap pede dengan kemampuan diri kita bahwa diri kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Terima kasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum aku menjawab, warahmatullahi iya, Ma. wabarakatuh. Aku lihat anak-anakku, Bedu, Agus semuanya. Mesem-mesem normal, demen sama yang bohai. Baru aku jawab. Saya pikir Mata lu pada Saya pikir vokalis tadi Mah. Vokalis. Beda, jilbabnya doang yang baru sama. dijawab sekarang. Artinya kalian normal, tapi pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Udah, untung jangan ditongolin lagi. Dengan Kalau saya melakukan kesalahan, Masya Allah, malu ketahuan sama orang. Iya Mah. Artinya malu dengan orang lain. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, siapa yang dalam di dunia menutup aib orang lain, aibnya ditutup oleh Allah. Masya Allah. Siapa yang membuka aib orang lain, aibnya dibuka oleh Allah. Makanya kalau kita tahu orang lain punya aib, jangan diomongin. Telan. Rasul mengatakan Allah akan menutup aib orang yang berdosa di malam hari pada siang hari. Kalau dia beristighfar, Allah akan menutup aib seseorang yang berbuat di siang hari kalau dia langsung beristighfar di malam hari. Pelajaran lagi buat kita. Iya Mah. Kalau kita melakukan kesalahan, baik kepada orang atau kepada Allah, langsung banyak beristighfar. Rasul sendiri minimal 70 sampai 100 kali dia beristighfar. Nggak pernah ngomong tentang aib, tutup. Biar aib kita ditutup oleh Allah, tutup aib orang lain. Novita Sari bertanya, bukan Kartika, lu jangan bolot. iya Novita Mah. Novita Sari bertanya, kalau saya berbuat aib ketahuan sama orang, gengsi dong. Makanya jangan mikirin gengsi, jangan malu dengan orang, tapi malu sama Allah. Taubat banyak sepala Allah, janji tidak akan melakukan dosa lagi dan menggantikan hanya yang diperbolehkan oleh Allah. Itu syarat yang diajukan bagi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, misalnya ketahuan sama orang lain, buktikan sama orang lain, itu hilap saya.
Bukan hilap dipakai lalap. Tiap salah hilap, salah hilap. Hilap itu sekali langsung taubat, tunjukkan sama orang. Saya sudah jadi orang yang baik karena kemarin cuma kesambet setan. Jadi caranya begitu. Jangan bikin gengsi, malu sama orang. Orang juga pasti punya salah. Iya. Mamah yang tukang ngomong juga banyak dosa dan salah. Tapi akui saya melakukan kesalahan, langsung diganti dengan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu obatnya, banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Mungkin banyak yang nggak kuat dengan harus ejekan orang, hukuman sosial itu, ejekan orang gitu. Betul. Apa yang Bedu katakan, karena kita makhluk sosial, tidak ada seorang pun yang sanggup, tapi resiko ditanggung penumpang. Kalau orang bekas penjahat, bekas narkoba, bekas maling, bekas di penjara, kan omongan orang hati-hati. Padahal mah dia sudah sadar. Bertobat. Resiko ditanggung penumpang. Untuk jadi orang baik bukan perkara mudah, tapi penuh dengan ujian-ujian. Apapun omongan orang, emang gua pikirin. Yang penting Allah tahu hati saya. Ini yang saya lakukan. Sudah taubat, memperbaiki diri. Sebodoh amat dengan omongan orang. Kalau kita seumur-umur mikirin omongan orang, seumur hidup nggak bakal bener, nggak bakal baik. Akhirnya su'ul khotimah. Makanya robah pergaulan. Jangan bergaul sama orang tukang ngomongin. Rajin ke majelis taklim, rajin ke pengajian-pengajian Muludan Isra Mi'raj. Masya Allah, ke kajian-kajian yang sekarang ini sangat banyak. Tonton YouTube tuh tentang keagamaan yang benar. Insya Allah sedikit demi sedikit akan merubah keadaan. Yang tadinya gengsi, ngapain gengsi? Si Anu ya pernah berbuat salah, iya kan? Iya mah. Siapa yang pernah berbuat salah? Ya. Oke, nah ini untuk kasus misalkan nih mah suaminya sudah menikah siri. Ya kan, kemudian karena dia merasa ini bukan kesalahan, dia tidak mengakui dan tidak cerita ke istrinya. Tapi ini bisa jadi kesalahan karena dia tidak bilang kepada istrinya. Nah ini yang bikin bingung tuh mah, cerita atau enggak, dia karena dia merasa ini bukan kesalahan, jadi nggak perlu diakuin, nggak perlu diceritakan, begitu loh mah. Rasulullah punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar dan jujur. Alaika bisidqi, paina sidqo yahdi ilal barri, painal birro yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Maukah Anda masuk surga? Mau, mah. Jadilah orang berbuat baik. Iya. Maukah Anda jadi orang berbuat baik? Mau. Jadilah orang yang jujur. Apakah Anda tidak bicara kalau Anda nikah dengan perempuan lain? Jujur apa bohong? Jawab. Nggak ngomong, nggak bohong tapi dia nggak ngomong mah. Kan yang namanya orang bukan Allah yang tahu hati kita. Emang Allah tahu batin kita. Jujurnya kalian kepada istri kalian walaupun dalam agama diperbolehkan, secara manusiawi Anda artinya tidak punya rasa malu dengan istri Anda. Baiklah, Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, boleh ya kalau kita berdoa dulu. Tentunya di hari ini semoga mulai dari detik ini dan seterusnya kita bisa terus melakukan hal-hal kebaikan. Jadi gak ada tuh lagi-lagi ngelakuin kesalahan-kesalahan yang akhirnya malu untuk ngakuin si kesalahan tersebut. Boleh Ma, pimpin doa Ma? Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman. Jadikan kami orang yang punya rasa malu. Karena antara malu dengan iman seperti satu keping uang, yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kalau diambil sebelah, yang lain tidak berguna, akan terambil kegunaannya. Ya Allah, karena yang namanya agama itu adalah iman. Iman adalah malu. Orang yang punya rasa malu artinya dia punya iman. Orang yang punya iman dia punya rasa malu. Ya Allah, jadikan dalam hati kami, tanamkan dalam dada kami perasaan malu.
Rasul bersabda, seandainya engkau tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang engkau inginkan. Artinya hawa nafsu. Kami tahu ya Allah, hawa nafsu didorong oleh setan. Karena engkau mengatakan jangan engkau ikuti perbuatan setan. Setan musuh yang sangat nyata. Ya Allah, jauhkan kami dari musuh yang sangat nyata ini. Ya Allah, hindarkan kami dari godaan setan. Tanamkan rasa malu dalam dada kami. Tanamkan keimanan dalam dada kami. Rasulmu mengatakan yang namanya rasa malu semuanya mendatangkan kebaikan. Yang namanya rasa malu karena iman. Yang namanya orang iman tempatnya di surganya Allah. Ya Allah, tempatkan kepada kami dalam surgamu yang kami harapkan ya Allah. Dalam ridhomu ya Allah, dalam naunganmu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Ada Bawi, terima kasih ya. Sama-sama. Sekali lagi Cagus, maafin ya kesalahan saya. Sama-sama. Ya, oke. Tuh saya tidak malu tuh maafin kesalahan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Amin. Baik, sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.